Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat terkata dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana orang Kristen bisa mengaku dosa-dosanya. Mengapa itu sangat penting dan itu adalah perintah firman Tuhan. Karena itu sebelum kita memulai melihat beberapa ayat firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami puji sembah, hari ini kami anak-anak-Mu, hamba-Mu bersama dengan jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, baik di rumah masing-masing, kami mau belajar kebenaran firman Allah. Karena itu Roh Kudus memimpin kami, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, maupun umat Tuhan yang akan mendengar bersama-sama. Dari awal pemberitaan firman Tuhan sampai selesainya, pasrahkan ke dalam Tuhan, dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, sebagaimana tadi saya sampaikan, tema kita pada kesempatan atau minggu ini, minggu awal bulan Mei, kita akan belajar tentang bagaimana orang Kristen harus mengaku dosa-dosanya. Karena itu penting sekali. Itu adalah perintah firman Allah sebagaimana dikatakan di dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kesempatan hari ini kita tidak bersama-sama sebagaimana biasanya kita beribadah di gereja, tetapi saya percaya hari ini Bapak Ibu akan bersama-sama melihat bagian firman Tuhan ini. Ada perintah penting di situ yang kita lihat adalah jika dikatakan firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, yang Allah itu setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan segala kejahatan kita. Karena itu saat ini mungkin saudara merasa berat ketika ada dalam dosa, perbuatan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara merasa berat, merasa takut, gelisah, harus berkata kepada siapa. Tetapi hari ini firman Tuhan memberikan jaminan kepada kita, cukup hanya mengaku kepada Tuhan saja. Setelah kita mengaku, ketika kita mengaku, di bawah situ ada jaminan. Berkata, firman Tuhan berkata, Ia akan menyucikan. Artinya Yesus sudah menyucikan kita segala kejahatan kita. Karena itu mari ada harapan. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan berkata, seseorang yang menolak mengaku dosanya itu sama saja menipu dirinya sendiri. Itu saudara bisa lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-8 dan 10. Di situ ada perintah baru juga dikatakan, kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang nyanda dan terang yang benar bercahaya. Karena itu kegelapan saat ini sedang lenyap dan terang yang firman Tuhan berkata sedang bercahaya. Bercahaya di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Karena itu orang yang di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, memiliki cahaya. Karena itu memiliki kehidupan. Di dalam kehidupan kita penting sekali adalah bagaimana mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, firman Tuhan berkata mengakui kesalahan kita satu sama lain. Kadang-kadang ketika orang susah mengakui kesalahan, itu sepertinya susah makan, susah tidur dan lain-lain karena merasa ada beban dalam kehidupan kita. Tetapi ketika firman Tuhan berkata mengakui kesalahan kita satu sama lain, itu merupakan satu beban yang harus ditinggalkan. Yesus akan selesaikan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya bagian yang ketiga ini firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saat ini mungkin ada yang sakit, ada masalah, ada persoalan. Yesus berkata, saling mengaku dosamu, saling mendoakan. Doa orang benar, orang percaya, besar kuasanya. Itulah sebabnya kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu jemaat terfata di manakah kalian berada,
ada yang di rumah, ada yang mungkin di luar daerah. Firman Tuhan ini penting sekali. Kita masuk di momen minggu awal bulan Mei tahun 2020 adalah bulan yang saudara dan saya harus melakukan perjamuan kudus di gereja. Tetapi situasi membuat kita untuk susah, sehingga saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang saya sampaikan di hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, mampukan kami untuk kami mengerti, memahami setiap kehendak Tuhan, bagaimana mengajar kami untuk mengampuni satu sama lain tentang dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.